Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you are all doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Welcome to our English class today. Ya, selamat datang di kelas bahasa Inggris kita pada hari ini. And welcome to my YouTube channel. Selamat datang ya di channel YouTube saya. Okay everyone, today we will learn about something new ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan sesuatu yang baru begitu ya. What is it? Apa itu ya? Baik teman-teman, jadi sebelum pertemuan ini atau pada pertemuan sebelumnya kita membahas lebih dalam begitu ya, lebih jauh terkait dengan nominal simple present tense begitu ya. Kita juga telah membuat beberapa contoh dengan menggunakan berbagai macam subjek seperti I, you, we, they, she, he, dan it begitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan verbal simple present tense begitu ya. Okay everyone, ya, are you ready to join our class today? Apakah siap untuk bergabung ya di hari ini ya, pada kelas ini untuk belajar bersama-sama? Okay everyone, in order to initiate our class today, it's better for us to recite basmalah together ya. Untuk memulai pelajaran kita atau pertemuan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay everyone, today we will learn about verbal simple present tense ya. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa verbal simple present tense adalah salah satu rumus atau salah satu formula yang dimiliki oleh tenses simple present tense setelah nominal simple present tense ya. Perbedaannya dengan nominal simple present tense yaitu pada verbal simple present tense sesuai dengan namanya yaitu verbal, itu ada verbnya atau kata kerja ya, terutama di sini adalah kata kerja bentuk pertama atau verb one begitu ya. Jadi di dalam verbal simple present ini ya, salah satu ciri utamanya adalah di dalam kalimat itu terdapat kata kerja bentuk pertama begitu ya. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam terkait dengan contoh ya, pembuatan contoh atau pembuatan kalimat verbal simple present tense ya, terlebih dahulu tentu saja kita harus mengetahui atau memahami terkait dengan formula ya. Di sini untuk formula atau rumus dari verbal simple present tense untuk kalimat positifnya adalah subject ya plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama ya plus object plus complement ya. Atau pelengkap atau keterangan begitu ya. Jadi di sini untuk formula ya atau rumus begitu, verbal simple present tense bentuk positif atau kalimat positif adalah subject plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama plus object plus complement atau pelengkap atau juga keterangan begitu ya. Baik, kemudian di sini untuk yang kedua, rumus untuk negatif begitu ya. Nah, di dalam membuat kalimat verbal simple present tense bentuk negatif, ada kata bantu di sini adalah does dan do. Begitu ya. Nanti kita akan bahas sama-sama ya untuk lebih lengkapnya begitu. Baik, untuk rumusnya di sini adalah subject plus ya does atau
do ya di sini ya. Does atau do plus not tentu saja ya, plus verb 1 plus object plus complement ya. Saya ulangi kembali, untuk rumus negatif atau kalimat negatif dari verbal simple present tense adalah subject plus does atau do plus not tentu saja, dan plus verb 1 plus object plus complement ya. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif ya, hal yang pertama yang ada di awal kalimat yaitu does atau do. Jadi ini kata bantu does atau do-nya di awal kalimat. Does atau do plus subject ya, plus verb 1 plus object plus complement ya. Baik, kita simak kembali. Jadi untuk rumus atau formula kalimat interrogatif dari verbal simple present tense adalah does atau do plus subject plus verb 1 plus object dan plus complement ya, complement atau pelengkap begitu. Baik, ini akan kita bahas nanti ya. Baik, kita simak sama-sama ya di sini. Jadi untuk di sini ada beberapa rumus, yaitu rumus untuk kalimat positif, kalimat negatif, serta kalimat interrogatif untuk membuat kalimat verbal simple present tense ya. Untuk yang pertama, formula untuk membuat kalimat positif terlebih dahulu yaitu subject plus verb 1 plus object plus complement ya. Nah, nanti juga ini subjeknya ada yang ditambahkan s atau is begitu ya. Es maksudnya, mohon maaf sekali. S atau is ya, tergantung dari kata kerjanya begitu. Nah, kemudian untuk kalimat negatif ya, subject plus kata bantu. Nah, kata bantu ini bisa does atau do, kemudian plus not, plus verb 1 plus object plus complement ya. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu rumusnya kata bantu does atau do plus subject plus verb 1 plus object dan plus complement begitu ya. Baik, kita bahas terlebih dahulu di sini untuk kata bantu terlebih dahulu ya, does atau do begitu. Kita hapus terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk teman-teman ya sebagian besar tentu sudah mengetahui tentang kata bantu ini begitu ya. Namun kita akan belajar kembali atau simak kembali begitu ya. Di sini untuk kata bantunya itu ada does dan do begitu ya. Nah, kata bantu ini ya itu bisa digunakan untuk kalimat negatif dan juga interrogatif seperti yang sudah kita lihat tadi ya di rumus atau formula verbal simple present tense. Nah, ini ada pasangannya teman-teman. Jadi untuk does itu ada 3 ya pasangannya. Itu adalah untuk subject she, he, dan it begitu ya, atau nama orang atau bentuk tunggal seperti itu. Sedangkan untuk do itu ada 4, apa saja? Betul. Jadi untuk do adalah I, you, we, dan they. Begitu ya. Mari kita simak kembali ya. Jadi ya, di dalam membuat kalimat negatif serta kalimat interrogatif atau kalimat tanya, untuk membuat verbal simple present tense itu kita harus memperhatikan kata bantu. Nah, apa saja kata bantunya? Kata bantunya yaitu ada does dan do. Dan does dan do ini memiliki pasangannya begitu ya, atau ininya ya, yang memang seharusnya begitu. Jadi untuk does dikhususkan untuk subjek she, he, dan
it atau bentuk tunggal atau nama orang begitu ya. Sedangkan untuk do itu dikhususkan untuk subjek I, you, we, dan they. Begitu ya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengingat kembali untuk kata bantu ini? Ya, if you have a question regarding this matter, ya, you can comment on the comment box below ya. Baik, kita lanjut ya di sini membuat kalimat positif terlebih dahulu, begitu. Baik, teman-teman, sebelumnya ya, sebelum kita membuat kalimat positif verbal simple present tense, kita coba list terlebih dahulu terkait dengan verb 1, begitu ya. Verb 1 itu apa saja ya? Kata kerja bentuk pertama ya, di sini. Ya, kita coba list ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Di sini untuk kata kerja pertama, misalkan ya, itu adalah eat ya, atau makan ya. Kemudian ada juga run atau lari, berlari. Kemudian ada arrive, tiba ya. Kemudian ada juga walk, berjalan. Ada juga fly, terbang. Kemudian juga ada drink ya, minum ya, mohon maaf. Kemudian ada juga sleep, tidur. Kemudian juga ada bring ya, membawa. Kemudian ada juga sing, bernyanyi. Kemudian apa lagi? Ada listen ya. Ada listen atau mendengarkan. Ada juga heard, mendengar ya. Hear, heard ya, I heard. Kemudian juga apalagi ada read ya, membaca, dan lain sebagainya ya. Tentu masih banyak lagi, ada write, menulis. Kemudian juga ada teach, mengajar. Kemudian juga ada carry, membawa juga ya. Baik, ini hanya beberapa saja, beberapa contoh begitu terkait dengan verb 1 atau contoh-contoh dari bentuk kata kerja pertama. Nah, teman-teman bisa untuk menuliskan di kolom komentar untuk kata kerja yang belum kita tuliskan bersama-sama di sini ya, begitu, agar lebih banyak lagi untuk vocabulary-nya. Baik, kita hapus terlebih dahulu ya. Di sini untuk contohnya tadi ada eat, run, arrive, walk, fly, drink, sleep, bring, sing, listen, hear, dan read ya. Baik, kita lanjut di sini untuk membuat kalimat positif terlebih dahulu ya. Baik, di sini untuk rumusnya tadi masih ingat ya. Kita tuliskan kembali ya. Untuk rumusnya tadi ada subject plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada juga kata kerja yang ditambahkan s atau es ya. Kemudian plus object plus complement atau pelengkap ya. Ini untuk rumus kalimat positif. Baik, kita coba untuk membuat kalimat ya dengan menggunakan she, begitu ya. Dia perempuan. Baik, she ya, dia perempuan. Kemudian verb satunya misalkan sings ya, sing, bernyanyi. Nah, karena ini she, kata kerjanya ditambahkan s ya, jadi sings. Dia bernyanyi lagu favoritnya, her favorite song ya. Her favorite song. Titik ya. She sings her favorite songs. Ya, ini untuk kalimat positifnya ya.
subjek plus verb 1. Nah, ada yang ditambahkan s dan juga es yang tergantung dari kata kerjanya. Kemudian plus objek plus bisa juga ditambahkan pelengkap atau komplement ya, atau keterangan. Untuk contohnya di sini ada she sings her favorite songs. Kemudian misalkan ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita memakai subjek we ya. Misalkan kita makan mie bakso. Misal begitu ya. We eat, kita makan bakso saja ya. Oke, we eat meatball. We eat meatball. Nah, kebetulan di sini untuk we ya, ini kata kerjanya tidak memakai s atau is ya. Jadi untuk kata kerja yang memakai s atau es begitu ya, itu hanya dikhususkan untuk subjek he, she, dan it saja. Jadi untuk selain subjek ini seperti a, you, we, they, itu tidak ditambahkan s atau is ya. Seperti itu. Jadi he, she, dan it saja begitu yang ditambahkan s atau es ya di depan kata kerja bentuk pertama begitu ya. Baik, kita simak kembali. Di sini ada verbal simple present tense bentuk positif. Untuk rumus kalimat positifnya adalah subject plus verb 1 ya. Di sini ada ditambahkan, bisa ditambahkan ya. Untuk he, she, it itu ditambahkan maksudnya s atau es begitu ya. Kalau untuk misal subjeknya they, I, you, we, they, kemudian bentuk jamak, itu tidak ditambahkan s atau is ya di depan kata kerja bentuk pertamanya. Kemudian plus object plus complement atau keterangan atau pelengkap. Nah, untuk contohnya di sini kita bisa simak kembali. Ada she sings her favorite songs ya. Ini kebetulan subjeknya adalah she ya. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa subjek she di sini berarti kata kerjanya ditambahkan ya, ada tambahannya ya. Kebetulan ini kata kerjanya sing, jadi ditambahkannya s. She sings her favorite song begitu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini kita memakai subjeknya adalah we ya. Nah, untuk kata kerjanya bentuk pertama yaitu eat makan, meatball adalah bakso begitu ya. Kebetulan we ya ini tidak termasuk untuk ditambahkan s atau s setelah kata kerjanya ya. Jadi tetap saja untuk verb satunya adalah eat, tetap eat begitu ya. Beda lagi kalau ini she ya, jadi ini adalah eats ya, atau misalkan he eats juga begitu ya. Baik, kita lanjut ya di sini untuk kalimat negatif ya. Baik, untuk rumus kalimat negatif adalah, masih ingat? Ya, baik. Ini adalah subjek terlebih dahulu plus kata bantu do atau does ya. Ini adalah kata bantu do atau does atau do begitu ya. Plus not, kemudian plus verb 1 begitu. Kemudian plus objek, mohon maaf, di sini plus object plus complement begitu ya. Untuk kalimat negatif rumusnya adalah subject plus kata bantu do atau does plus not plus verb 1 plus object plus complement begitu ya. Nah, untuk verb 1 ini tetap verb 1 ya. Untuk tadi di kalimat positif untuk subjek she, he, dan it itu ada tambahannya s atau es ya. Namun untuk kalimat negatif itu tidak ada. Jadi misalkan di kalimat positifnya tadi adalah
she, misalkan ya kita beda lagi kalimatnya. Misalkan she reads a novel. Ya, dia membaca sebuah novel. Nah, ini untuk kalimat positifnya. Nah, untuk membuat kalimat negatif, kita lihat subjek terlebih dahulu ditulis. Jadi, she. Nah, do atau does. Karena ini subjeknya she, jadi pasangannya adalah does ya. Kemudian, not. Ya, kemudian verb 1. Verb 1 saja ya, tidak ditambahkan s ataupun es ya. Jadi she doesn't read a novel. Begitu ya. Bagaimana teman-teman? Dapat mengikuti? Baik, jadi di sini untuk kalimat negatifnya ya, subjek ya, kemudian kata bantu di sini does atau do, begitu, kemudian not, verb 1, objek, begitu ya. Baik, kemudian misalkan kita lanjut di sini untuk subjeknya, misalkan they. They write letter, mungkin begitu ya. Mereka menulis sebuah surat. They write a letter. Mereka menulis sebuah surat. Ya. Baik. They write a letter. Nah, untuk kalimat negatifnya bagaimana? Kita lihat untuk rumusnya atau formulanya adalah subjek. Berarti they. Kemudian they itu pasangannya untuk kata bantunya do atau does. Betul. Jadi untuk pasangannya adalah do ya. They do. Kemudian setelah kata bantu adalah not. They do not. Verb 1 write, objek ya, a letter. Nah, they do not write a letter. Begitu ya. Mereka tidak menulis sebuah surat. Ini untuk kalimat negatif, ini kalimat positifnya. Bagaimana teman-teman? Baik, kita lanjut di sini untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk rumusnya masih ingat teman-teman? Di sini untuk rumusnya adalah kata bantu dulu ya, do atau does. Ya, mohon maaf. Do atau does plus subject plus verb 1 plus objek dan plus complement atau keterangan atau pelengkap ya. Baik, kita buat kalimat positifnya terlebih dahulu dengan menggunakan subjek I misalkan ya. Oke. Misalkan adalah saya berlari. Misalkan begitu saja ya. I run. Begitu. Saya berlari. Atau bukan run ya. Misalkan adalah I go to school. Begitu ya. Saya pergi ke sekolah. Ini untuk kalimat positifnya ya. I go to school ya. Untuk kalimat negatifnya berarti I. Pasangannya I adalah do ya, kemudian not. I don't go to school. Nah, kita untuk kalimat negatifnya adalah di sini rumusnya do atau does, berarti ini do. Ya, kemudian subjeknya I. Kemudian verb 1 go ya. I go to school. Tanda tanya ya. Jadi untuk kalimat negatifnya adalah I do not go to school. Saya tidak pergi ke sekolah. Kemudian untuk kalimat negatifnya adalah kata bantu terlebih dahulu do atau does. Di sini adalah I subjeknya. Jadi do di awal kalimat. Do I go to school? Apakah saya pergi ke sekolah? Begitu ya. Baik, ini ya untuk contoh dari
kalimat interrogatif, ini contoh kalimat negatif dan contoh kalimat positif dari verbal simple present tense ya. Baik teman-teman, ya I think that's all enough for today's meeting. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. And thank you so much for your attention. If you have any questions, please feel free to ask me. You can give your comments or your suggestion, your question on the comment box below ya. Okay everyone, kita akan lanjut lagi ya esok hari begitu ya. Once again, thank you so much ya. Okay, and please don't forget to like, subscribe, comment, and share this video if you think that this video is beneficial. Yeah, we close our meeting today by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on next video. Bye bye everyone.